Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi di dalam channel Efata yang berusaha untuk mengungkapkan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan boleh menjadi semakin terang bagi kita, sehingga kita boleh semakin teguh berdiri di atas kebenaran firman Tuhan sebagai seorang Kristen, dan bertumbuh di dalam iman dan tetap mengasihi Dia sampai kita boleh berjumpa muka dengan Tuhan Yesus. Pada hari ini saya tertarik membahas satu topik. Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat sejati. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tokoh Yesus adalah tokoh yang sangat kontroversial, karena terus diperbincangkan, terus diperdebatkan. Ada orang yang begitu pro dengan Yesus sampai dia rela mati untuk Tuhan Yesus, tapi ada orang yang begitu anti terhadap Yesus, bahkan membenci Yesus, membenci pengikut-pengikut Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, itu adalah kejahatan yang paling jahat yang dibuat oleh manusia. Mengapa saya katakan demikian? Karena Dia adalah Tuhan yang telah menciptakan kita. Dia adalah Tuhan yang telah memberikan hidup kepada kita. Dia adalah Tuhan yang mengasihi kita, bahkan Dia mau mati menggantikan kita, tapi kita tidak mau percaya kepadanya. Firman Tuhan katakan bahwa di dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-11, Ia datang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mau menerimanya. Ayat 12 katakan, tetapi setiap orang yang menerimanya akan diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, Tuhan Yesus adalah pencipta yang telah menciptakan dunia beserta segala isinya. Di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1, ayat 2, ayat 3 mengatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, dan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Yesus yang telah menjadikan kita, tetapi kita tidak mau percaya kepada Dia. Saya analogikan seperti ini. Saya membangun suatu rumah yang megah, yang besar, yang mewah, yang dibuat dari barang-barang yang berkualitas tinggi, dan rumah itu kemudian dilapisi dengan emas murni. Setelah rumah yang megah, yang mewah itu selesai, kemudian saya panggil pembantu saya yang paling saya percaya. Saya bilang saya mau pergi ke tempat yang jauh, maka saya percayakan rumah ini sama kamu. Wah, senanglah pembantu itu dapat kepercayaan itu. Setelah saya pergi 1 minggu, saya belum kembali. 1 bulan tidak kembali, 1 tahun tidak kembali, 5 tahun tidak kembali, 10 tahun tidak kembali. Satu kali saya kembali. Waktu saya datang ke rumah saya yang saya buat sendiri, yang saya bangun sendiri dari hasil keringat saya, dari uang saya yang halal itu, dan kemudian saya datang ke rumah saya katakan, ini saya raman. Terus pembantu itu bilang, siapa kamu? Saya nggak kenal kamu. Bukankah ini perbuatan yang jahat yang dibuat oleh manusia yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus? Ada orang yang menganggap dirinya pintar, kemudian dia katakan, di mana buktinya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kalau ada di dalam Alkitab, Yesus dari mulutnya sendiri mengatakan, akulah Tuhan dan sembahlah aku, maka saya akan jadi orang Kristen. Dia pikir dia pintar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena Yesus adalah Tuhan,
Tidak perlu kemana-mana dia harus memberitahu kepada orang-orang bahwa dia adalah Tuhan. Tidak perlu keluar dari perkataannya secara verbal. Ketemu si A dia katakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Ketemu si B dia katakan, aku Tuhan, sembahlah aku. Ketemu si C dia katakan, akulah Tuhan, sembahlah aku. Kalau Yesus seperti itu, maka dia sesungguhnya bukan Tuhan. Karena dia bukan Tuhan, dia takut orang tidak tahu bahwa dia Tuhan, ya, padahal dia bukan Tuhan, maka dia kemana-mana mengatakan bahwa dia adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan. Kenapa? Karena di kehidupannya yang suci, yang kudus, mulai dari kelahirannya sampai kehidupan, sampai pada kematian yang tidak berdosa. Yesus adalah Tuhan. Kita bisa tahu dari pengajaran-pengajaran yang dia ajarkan, dari pekerjaannya, dari mujizat-mujizat yang dia lakukan, yang manusia tidak bisa lakukan, yang hanya Allah bisa lakukan, dan Yesus bisa lakukan itu. Yesus adalah Tuhan karena setan-setan pun mengakui, malaikat mengakui, dan semua mengakui bahwa dia adalah Tuhan. Dan ketika ada orang yang datang dan menyembah dia tidak menolak penyembahan itu. Kalau nabi, maka ketika dia disembah, dia akan menghalangi dan katakan, jangan sembah saya, tapi sembahlah Tuhan. Kalau rasul, kalau malaikat, waktu dia mau disembah, tentu dia akan menolak dan dia katakan, jangan sembah aku, tapi sembahlah Tuhan. Yesus tidak menolak karena dia memang adalah Tuhan yang layak dan patut kita sembah, kita tinggikan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, berbahagialah kita yang percaya, yang menerima Dia. Maka kita dikatakan, tetapi setiap orang yang menerimanya akan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya di dalam namanya. Waktu Tuhan Yesus berada bersama dengan murid-muridnya, dan kisah ini dicatat di dalam Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai ayat 17. Kemudian Yesus bertanya sama murid-murid, kata orang, siapakah aku ini? Kemudian murid katakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan Yeremia, ada yang mengatakan salah seorang daripada nabi. Kemudian Yesus bertanya, ya, itu kata orang. Sekarang menurut kamu siapakah aku ini? Ya, Tuhan tidak mau pendapat kata orang, tetapi pendapat pribadimu sendiri, siapakah Tuhan? Kalau ada orang yang belum percaya dan dia tahu kita orang Kristen dan dia minta pertanggungjawaban kita, mengapa kamu percaya kepada Yesus? Bukankah dia adalah manusia? Mengapa kamu percaya kepada Yesus? Apa jawaban kita? Menurut kamu, siapakah aku ini? Waktu itu Petrus langsung menjawab, dan Petrus katakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Waktu Petrus mengatakan jawaban ini, ya, Tuhan Yesus katakan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya, tokoh Yesus adalah pribadi yang selalu diperdebatkan dari zaman ke zaman, baik pada zamannya sendiri, zaman rasul-rasul, zaman bapak-bapak gereja, hingga pada zaman kita sekarang ini. Terus tokoh ini terus diperdebatkan. Ya, tokoh yang sangat kontroversial. Ya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat yang sejati. Saya memberikan 11 alasan
Mengapa saya katakan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat? Ya, baik, kita lihat siapakah Yesus. Pertama, Yesus adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan ini dikatakan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-14. Allah berinkarnasi menjadi manusia. Bapak Ibu kalau punya Alkitab, mari kita membuka dan kita melihat Alkitab kita masing-masing. Di sana dikatakan Firman itu telah menjadi manusia dan diam di dalam kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikannya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia. Ya, Tuhan Yesus dia ada bukan karena diciptakan. Ya, Tuhan Yesus ada karena Dia sudah ada dari kekekalan sampai kekekalan. Jadi, Tuhan Yesus tidak pernah menjadi ada karena Dia diciptakan. Enggak. Karena Dia adalah pencipta itu sendiri. Tuhan Yesus telah ada waktu segala sesuatu belum ada, Dia sudah ada, dan waktu segala sesuatu berakhir, Dia pun tetap ada. Maka di dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-8 dikatakan, Akulah Alfa dan Omega, Akulah yang awal dan yang akhir. Ya, segala sesuatu ada karena Dia yang telah mengadakannya. Karena segala sesuatu diciptakan oleh Yesus, maka tidak heran Dia bisa memerintah kepada angin ribut supaya tenang, maka angin ribut tenang. Sampai murid-murid yang menyaksikan pada waktu itu mengatakan, orang apakah Dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Siapa yang bisa memerintahkan alam? Hanya Tuhan, karena Dialah pencipta itu, dan Yesus lakukan itu. Dan kisah itu kita bisa baca di dalam Injil Matius pasal 8 ayat yang ke-23 dan seterusnya. Ya, Yesus menenangkan angin ribut yang sedang mengamuk di danau Galilea pada waktu itu. Ya, karena Yesus adalah Allah yang bersama-sama dengan Bapa dan Roh Kudus yang telah menciptakan dunia beserta segala isinya, sehingga tidak heran kalau dunia dan ciptaannya taat kepada Tuhan Yesus. Alasan yang kedua bahwa Yesus adalah Tuhan, karena Yesus telah ada sebelum segala sesuatu ada. Yesus katakan, sebelum Abraham jadi, Aku telah ada. Bahkan sebelum dunia ada, Tuhan Yesus katakan, Aku sudah ada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ini satu hal yang luar biasa yang Tuhan katakan, bahwa Dia sudah ada sebelum segala sesuatu ada, karena Dia dari kekekalan sampai kekekalan. Yesus bukan saja Allah yang berkuasa atas alam semesta, tetapi Dia juga menyatakan dirinya bahwa Dia adalah kebenaran dan hidup. Yesus adalah satu-satunya pemimpin agama yang berani mengklaim dirinya, yang mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa di surga kalau tidak melalui Aku. Karena Yesus dari surga dan Dia tahu jalan kembali ke surga, maka Dia berani menyatakan, Akulah
satu-satunya jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan yang sesungguhnya yang akan membawa kamu pada ke surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu ada karena Dia yang telah mengadakan. Ya, kita bisa melihat penjelasan ini di dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 18. Itu satu penjelasan yang luar biasa yang disampaikan oleh Yohanes. Yesus adalah Allah dan juru selamat yang sejati, karena Yesus berkuasa atas segala sakit penyakit. Ada banyak orang-orang yang datang kepada Yesus Kristus, ya, yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, dan ada perempuan yang sakit pendaran 12 tahun, sudah pergi ke sana sini dan tidak bisa disembuhkan. Kemudian perempuan dikatakan, asal aku jamah saja daripada ujung jubahnya maka aku akan sembuh. Dan perempuan itu menjamah ujung jubah Yesus, maka dia sembuh. Waktu dia jamah ujung daripada jubah Yesus, kemudian Yesus tahu ada satu kekuatan yang keluar dari dirinya. Dan kemudian Yesus katakan, siapa yang menjamah aku? Kemudian murid-murid bilang, Tuhan, orang begini banyak, semua juga mau pegang-pegang kamu, mau menjamah kamu. Sekarang kamu bilang, siapa yang menjamah kamu? Tuhan tahu ada satu kekuatan yang keluar dari dirinya. Orang yang menjamahnya ini adalah orang yang punya iman, dan ketika dia menjamah maka dia mengalami kesembuhan. Ya, banyak orang-orang yang disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas segala sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu. Bahkan di zaman modern pada hari ini, saya melihat ada banyak orang-orang yang sakit kanker stadium 4, yang rumah sakit, dokter, para medis sudah angkat tangan. Tetapi ketika dia berdoa dan percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan sembuhkan dia. Ya. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa, dan kekuasaannya tidak berubah dulu dan sekarang dan selama-lamanya. Ketika kita mau percaya dan dengan iman datang kepada Yesus Kristus, apapun penyakitmu, ya, kalau Tuhan menghendaki, maka tidak ada hal yang mustahil. Kita akan mengalami kesembuhan dan pemulihan yang daripada Tuhan. Banyak kesaksian yang disaksikan. Ya, kemudian Yesus adalah Tuhan karena Yesus berkuasa atas alam semesta. Ya, waktu angin ribut terjadi di Danau Galilea, kemudian murid-murid katakan, Tuhan, Kau tidak peduli kalau kita tenggelam. Dan Yesus bangun dan kemudian menghadrik angin dan danau, dan dikatakan, tenanglah. Maka angin dan danau tenang pada waktu itu. Yesus berkuasa atas alam semesta. Karena alam semesta diciptakan oleh Dia, maka alam semesta pun taat kepada Dia. Ya, Yesus mengetahui segala sesuatu. Satu kali ketika Dia ingin mempersiapkan masuk ke dalam Yerusalem, dan Dia perintahkan muridnya pergi ke kota itu, dan di situ ada satu keledai yang belum pernah mengangkat beban, keledai muda. Lepaskan keledai itu dan bawa ke sini. Yesus mau naik keledai itu. Dan kemudian nanti kalau ada orang tanya, mengapa kamu melakukan itu? Katakan, guru ingin memakainya dan nanti akan kembalikan. Dan betul semuanya itu terjadi. Ya, satu kali ketika Tuhan Yesus dan Petrus mau masuk ke bait Allah dan kemudian diminta pajak. Padahal pajak itu adalah untuk orang-orang bukan Yahudi, orang asing. Tapi karena Yesus menghargai peraturan dan hukum,
ya bayar aja. Ya, kemudian dia suruh Petrus pancing ikan. Ya, ikan yang pertama kamu pancing, buka mulutnya, di situ ada uang. Ya, kemudian bayarkan untuk kamu dan untuk saya. Dan itu terjadi. Tuhan Maha tahu. Ya, segala sesuatu Dia tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, inilah Yesus yang adalah Tuhan dan juru selamat yang kita percayai itu. Kemudian Yesus adalah Tuhan karena Dia berkuasa atas roh-roh jahat. Ya, ketika Dia menyeberang danau Genesaret, di situ ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat karena roh jahatnya terlalu banyak. Ya, yang namanya legion. Legion itu adalah satu pasukan yang jumlahnya ribuan, ya, menurut pasukan orang Romawi itu. Karena roh jahat yang menguasai orang itu jumlahnya sangat banyak. Ya, dan si legion tahu bahwa Yesus datang. Ya, kemudian dia mau ambil batu dan dia mau lempar Yesus, dan dia katakan, mau apakah engkau, hai anak Allah, saatku belum tiba, jangan suruh aku pergi ke jurang maut. Ya, si roh jahat itu kenal dengan Tuhan Yesus. Ya, kemudian ya dia minta Yesus suruh dia masuk ke dalam babi-babi, dan Yesus perintahkan roh-roh jahat itu masuk ke dalam babi, dan kemudian babi-babi itu mati di danau. Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, roh jahat takut kepada Yesus. Ya, ada banyak orang-orang yang dirasuk oleh roh jahat, dan kemudian ketika roh jahat itu mendengar nama Yesus, takut. Waktu Yesus mengalami peristiwa transfigurasi, dipermuliakan di atas gunung, ya, dan ketika dia turun dari gunung itu, ya, murid-murid di bawah ini sedang mengurusi seorang yang dirasuk oleh roh jahat, dan roh jahatnya ini sangat luar biasa, membanting dan membuat orang itu sampai mulutnya berbusa, ya, dan murid-murid tidak bisa mengusir roh jahat, dan akhirnya mereka minta Tuhan Yesus mengusir, dan Tuhan Yesus usir roh jahat itu. Ada seorang yang dirasuk oleh roh jahat berpuluh-puluh tahun lamanya sampai membuat dia bungkuk tubuhnya, dan Yesus sembuhkan orang itu pada waktu hari Sabat. Ya, dan banyak lagi yang Tuhan Yesus sembuhkan. Ya, roh-roh jahat, Tuhan Yesus berkuasa oleh roh-roh jahat, berkuasa atas roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat takut dan tunduk kepada Yesus Kristus. Alasan yang keenam, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat karena Dia melakukan banyak mujizat-mujizat. Yang pertama, Dia mengubah air menjadi anggur. Ketika tuan pesta yang ada di Kana itu, dan kemudian kekurangan anggur, Tuhan melakukan mujizat, ya, sehingga tuan pesta itu tidak kekurangan anggur. Dan itu adalah satu hal yang sangat memalukan kalau mengadakan pesta sampai kehabisan anggur. Dan kemudian Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang dari 5 roti 2 ikan. Semuanya makan, bahkan lebih lagi sampai 12 bakul. Ya, Yesus memberi makan lagi kepada 4.000 orang dari 7 roti. Ya, dan banyak lagi mujizat-mujizat yang Yesus lakukan. Ya, yang menyatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Ya, banyak sekali. Dan kemudian Yesus adalah Tuhan karena Dia berkuasa atas kematian.
Lazarus yang sudah mati berapa? 4 hari. Dan kemudian Tuhan panggil, "Hei Lazarus, bangkitlah." Dan Lazarus bangkit. Ya, ada anak daripada seorang perempuan janda, ya ada janda yang anaknya mati, dan kemudian Yesus bangkitkan anak daripada janda yang mati itu. Ya, bahkan ketika Yesus sendiri mati dan dikuburkan, ya, kematian tidak berkuasa menahan Yesus lebih lama, dan Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dan karena Yesus bangkit, ya, maka kita yang percaya, kita pun akan mengalami kebangkitan. Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup sekalipun ia sudah mati." Yesus adalah Tuhan yang berkuasa atas kebangkitan. Dan kita percaya bahwa kita akan mengalami kebangkitan. Ya, dan kita akan bersama-sama dengan Kristus, ya, di dalam kebangkitannya. Dan Yesus adalah Allah, Tuhan dan juru selamat yang sejati, karena Dia berkuasa mengampuni dosa. Manusia tidak punya kuasa mengampuni dosa, tapi Yesus berkuasa mengampuni dosa. Setiap kali ada orang yang sudah Dia sembuhkan, Dia katakan, "Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi." Orang yang dengar itu dia mau marah, karena orang-orang Yahudi tahu bahwa hanya Allah yang bisa mengampuni dosa. Waktu Yesus mengatakan, "Dosamu sudah diampuni dan jangan berbuat dosa lagi," mereka marah, mau ambil batu dan mau lempari Yesus sampai mati, karena dianggap penghujat. Ya, Yesus berkuasa mengampuni dosa karena Dia adalah Tuhan. Dan kemudian, ya, Yesus adalah Tuhan dan juru selamat karena Dia menggenapi nubuat. Ada banyak nubuat-nubuat, ya, bagaimana Dia lahir, ya, dari seorang perawan yang dikandung daripada Roh Kudus, dan itu digenapi. Bagaimana Dia akan mati, bagaimana Dia akan bangkit, bagaimana Dia akan naik ke surga, bagaimana Dia akan datang kembali yang kedua kali, itu semuanya digenapi. Ya, di dalam kitab Mika pasal 5 ayat yang ke-1, Yesaya pasal yang ke-7 ayat yang ke-14. Ya, kedua nabi ini sudah menubuatkan 600 tahun sebelum kelahiran Yesus. Ya, bahkan di dalam Kejadian pasal yang ketiga, bahwa akan ada seorang juru selamat yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Ya, ketika Tuhan mengambil seekor binatang, dikorbankan dan darahnya dicurahkan, maka Yohanes Pembaptis ketika melihat Yesus, dia katakan, "Lihat, inilah anak domba Allah yang akan mengangkut dosa seisi dunia." Yesus Kristus adalah anak Allah yang harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia berdosa, maka manusia harus mati. Ada satu ilustrasi lama, ya, ilustrasi lama yang berkisah mengenai seorang Tionghoa yang bertobat dan kemudian memberikan kesaksian tentang keselamatannya seperti ini. "Aku tercebur ke dalam sumur yang dalam. Aku mulai tenggelam lebih dalam lagi, dan aku tidak menemukan jalan keluar. Tatkala aku memandang ke atas, aku melihat sebuah wajah melongo kepadaku, dan terdengar suara mengatakan, 'Aku Bapa negerimu. Kalau kamu menaati ajaranku, engkau tidak akan pernah terjerumus ke dalam tempat
seperti ini. Kemudian ia pergi sambil melambaikan tangannya seraya berkata, "Kalau engkau berusaha dan bisa keluar dari sumur ini, ikutilah ajaranku dengan hati-hati." Kemudian datang orang yang kedua dan melongo ke dalam sumur sambil berkata, "Anakku, engkau sekarang telah masuk ke dalam kondisi di mana engkau menemukan dirimu. Beristirahatlah di situ, lipatlah tanganmu, dan mulailah merenung. Engkau akan menemukan kehampaan, yaitu kedamaian yang kita rindukan." Aku balik memanggil dia dan berkata, "Bapa, kalau engkau dapat menolong aku keluar dari sini, aku akan sangat berterima kasih sekali dan aku akan mengikuti instruksimu. Bagaimana aku dapat tenang di tempat seperti ini?" Tetapi Bapa itu tidak mengeluarkan aku dan meninggalkan aku di dalam keputusasaan. Tapi kemudian datang orang yang lain di atas sumur, seorang yang penuh dengan kebaikan, kepedulian. Pada wajahnya penuh dengan tanda kesedihan dan penderitaan besar. Ia tidak menyia-nyiakan waktu untuk berbicara panjang lebar untuk menghibur, tetapi ia segera turun ke tempat di mana aku berada. Kemudian ia mengeluarkan aku. Itulah Kristus. Firman Tuhan katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Dan inilah kasih Allah yang besar itu yang Allah nyatakan ketika dia mengutus anaknya Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Manusia yang berdosa, maka manusia yang harus mati karena dosanya. Dan Yesus harus menjadi manusia untuk menanggung dosa manusia. Ya, orang-orang menganggap bagaimana mungkin satu orang mati untuk seluruh orang di seluruh dunia. Apa yang tidak mungkin bagi Allah? Bahkan ketika Allah harus menjadi sama dengan manusia, ya, karena kasih Allah kepada manusia yang begitu besar, maka Allah mau datang ke dalam dunia. Ada satu ilustrasi lama, ya, pada waktu Natal, di mana ada seorang istri dan suami dan juga satu putrinya. Ketika malam Natal itu, si istrinya yang Kristen, suaminya ini seorang ateis yang tidak mau percaya kepada Yesus karena menganggap percaya Yesus adalah suatu kebodohan. Ya. Kemudian istrinya mengajak, "Ayolah satu kali ini malam Natal kita pergi ke gereja sama-sama." Ya, waktu itu cuaca bersalju. Kemudian suami katakan, "Kamu dan anakmu saja yang pergi. Saya mau menikmati kopi hangat di satu tungku." Ya, akhirnya istri dan anaknya pergi ke gereja pada waktu malam Natal. Si suami itu menikmati kopi hangat di depan tungkunya. Waktu dia sedang menikmati kopi hangatnya, kemudian di jendela rumahnya ada yang ketuk-ketuk. Ternyata seekor burung yang kedinginan karena di depan bersalju. Dia mengetuk-ngetuk dengan paruhnya, ya, supaya hangat mungkin. Kemudian si suami ini kesihan dengan burung itu, dia keluar, dia mau ambil burung itu, dia mau bawa masuk ke dalam rumahnya yang hangat. Tapi waktu dia mau tangkap, burung itu terbang.
Ya, akhirnya dia masuk lagi, dia duduk lagi di depan tungkunya, dan kemudian burung itu kembali ke jendela itu dan mengetuk-ngetuk lagi. Dan sekarang dia pancing pakai roti, ya, taruh sepanjang itu roti sampai masuk ke dalam rumahnya. Akhirnya pancingannya itu berhasil. Si burung mematuk roti itu dan dia makan sampai waktu mau masuk ke rumahnya, kemudian dia mau tutup, burungnya terbang lagi. Kemudian si suami itu marah. Dia katakan, bodoh sekali kamu. Saya mau selamatkan kamu, kamu nggak mau diselamatkan. Ya udah, biarin aja kamu di luar sana kedinginan. Ya. Kemudian ketika dia memikirkan burung yang bodoh itu, akhirnya dia pikir, bukankah itu yang sedang dilakukan oleh Yesus? Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi sama dengan manusia dan mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan kita, dan dia mengasihi kita, dia menggantikan kita. Tetapi kita tidak mau menerima pengampunan dan kita tidak mau percaya kepadanya. Bukankah ini adalah satu kebodohan? Ketika suami itu menyadari, apa yang dilakukan Yesus adalah sama seperti yang saya ingin lakukan untuk menyelamatkan burung, tapi burung ini tidak mau diselamatkan. Akhirnya cepat-cepat dia pergi ke gereja menyusul istri dan anaknya. Dan kemudian dia mau percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Karena seluruh kehidupannya, kelahirannya, kehidupannya, penderitaannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya, dan kedatangan yang kedua kali merupakan penggenapan daripada nubuatan yang sudah disampaikan oleh nabi-nabi ratusan tahun sebelum Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati, karena Yesuslah yang akan menghakimi dunia. Satu kali kelak semua kita akan berdiri di hadapan Dia, dan kita harus memberi pertanggungjawaban kita kepada Yesus Kristus. Yesus akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, mari Bapak Ibu saya mengajak kita membuka Alkitab kita. Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, firman Tuhan mengatakan demikian. Kisah Para Rasul 10 ayat 42. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan tentang kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang yang hidup dan yang mati. Ya, ini adalah yang Petrus sampaikan ketika bicara tentang pada waktu dia sedang mengajar pada Cornelius yang baru percaya dan bertobat itu. Dan Petrus katakan bahwa Yesus yang telah ditentukan oleh Allah menjadi hakim orang-orang atas orang-orang yang hidup dan atas orang-orang yang mati. Ya, di dalam 2 Korintus Yesus adalah hakim. Ya, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10. Firman Tuhan mengatakan demikian. Mari kita membuka Alkitab kita. 2 Korintus 5 ayat yang ke-10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam dunia ini, baik ataupun jahat.
Yesus adalah hakim yang akan menghakimi dunia. Ya, di dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, ya, ini ketika Rasul Paulus berada di Athena, ya, mari kita membuka Kisah Para Rasul pasal 17 ayat yang ke-31. Waktu Paulus berada di Athena dan kemudian dia memberitahukan kepada orang-orang di Athena, dan orang-orang di Athena nggak mau percaya, menganggap ini satu kebodohan, ya. Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 31, demikian kata firman Tuhan, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu mana ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya. Sesudah itu ia memberikan kepada semua orang suatu bukti tentang hal itu dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Ya, karena ia telah menetapkan suatu hari pada waktu di mana ia dengan adil, ya, ia dengan adil akan menghakimi dunia. Ya, ini menunjuk kepada diri Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang akan menghakimi dunia. Ya, kenapa menunjuk pada diri Tuhan Yesus? Karena ya di sini dikatakan ya, kepada semua orang satu bukti tentang hal ini dengan membangkitkan dia dari antara orang mati. Tapi respon daripada orang-orang di Athena adalah ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati, maka ada yang mengejek, ada yang berkata, lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu, dan sebagainya dan sebagainya. Dan banyak lagi ayat-ayat firman Tuhan yang menyatakan bahwa Yesus akan menghakimi dunia. Nah, satu ayat lagi, ya, di dalam Roma pasal yang kedua ayat yang ke-16, firman Tuhan mengatakan demikian. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi di dalam hati manusia oleh Yesus, oleh Kristus Yesus. Ya, Yesus akan menghakimi dunia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Karena Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa. Mulai dari kelahirannya, kehidupannya, sampai pada matinya, dia tidak berdosa. Saya ingin katakan, kalau Yesus berdosa sama seperti kita manusia berdosa, maka dia tidak memenuhi kriteria untuk menjadi seorang juru selamat. Bagaimana seorang mau menyelamatkan orang lain kalau dia sendiri tidak bisa, kalau dia sendiri adalah orang berdosa? Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak memiliki dosa, baik dosa yang diwariskan oleh Adam dan Hawa, karena dia bukan dilahirkan menurut nafsu birahi daripada seorang laki-laki. Dia dilahirkan karena Roh Kudus pinjam kandungan Maria untuk melahirkan bayi Yesus. Dan kemudian di dalam hidupnya yang 33,5 tahun, baik melalui perkataannya, baik melalui pikirannya, baik melalui perbuatannya, ya, baik melalui pengajarannya, tidak ada kebohongan, ya, tidak ada dosa yang dia lakukan. Dia menantang orang-orang, ya, katakan, siapa yang bisa membuktikan bahwa dia adalah orang berdosa? Tidak ada yang bisa membuktikan, ya. Ketika dia diadili dengan sangat tidak adil sekali, ya, kemudian Pilatus, ya, Yesus melewati banyak sekali persidangan, dan Pilatus yang menyelidiki perkara Tuhan Yesus dengan seksama, dan kemudian
Pilatus tahu bahwa tidak ada kesalahan dan dosa yang Yesus lakukan yang setimpal dengan hukuman salib. Maka Pilatus berusaha untuk membebaskan Yesus, tapi desakan daripada masyarakat, orang-orang pada waktu itu yang berteriak-teriak salibkan dia. Padahal istri Pilatus sudah kasih tahu, jangan campuri urusan orang benar ini, karena dia tadi malam saya tidak bisa tidur. Ya, istrinya mengalami mimpi mungkin, ya, sehingga istrinya sudah peringatkan pada Pilatus, ya, bahwa jangan campuri urusan orang benar ini. Herodes menyelidiki dan tidak menemukan kesalahan di dalam diri Tuhan Yesus. Ya, kepala prajurit Romawi yang menyaksikan peristiwa salib dari awal sampai akhir, sampai ketika Yesus mati, dan kemudian kepala prajurit itu katakan, sungguh dia ini adalah anak Allah. Penjahat yang di sebelah Tuhan Yesus, satu menghujat, yang satu mengatakan, Tuhan, kalau engkau datang sebagai raja, ingatlah akan aku. Dan Tuhan katakan, hari ini engkau berada bersama-sama dengan aku di dalam taman Firdaus. Ya, banyak orang, ya, Yesus adalah satu-satunya manusia yang tidak berdosa di dalam kehidupannya. Tetapi ketika dia mati, dia harus menanggung dosa umat manusia. Ya, dia menanggung dosa saudara dan saya, karena dia mengasihi saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah juru selamat dunia. Ya, firman Tuhan katakan, ya, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga, dan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan yang olehnya kita bisa diselamatkan. Itu dicatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, Tuhan Yesus katakan, akulah jalan keselamatan dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dan di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, ya, ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Mari kita membuka Roma pasal yang ke-10, ya. Di situ ada 2 kali kata pasti diselamatkan, ya. Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan mulut orang percaya akan dibenarkan, ya, dan dengan mulut orang mengaku akan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa percaya kepada dia, ia tidak akan dipermalukan. Ya, mari kita membuka Roma pasal yang ke-5. Roma pasal yang ke-5, ya, ada 2 kali kata pasti, ya, di sana. Roma pasal yang ke-5 ayat yang kita lihat ayat yang ke-8, 9 dan 10. Ya, coba kita lihat, ya. Akan tetapi Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih lagi karena kita sekarang, ya, telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ya, ayat 9 di sana dikatakan kita pasti akan diselamatkan, ya, dari murka Allah. Kemudian ayat yang ke-10, sebab jika kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan
pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Saya ingin katakan, keselamatan di dalam Kristus Yesus bukanlah sesuatu yang mudah-mudahan, bukanlah sesuatu yang semoga, tetapi keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu yang pasti. Ya, mungkin pada lain kesempatan saya akan membicarakan kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya, dan inilah yang menjadi perbedaan antara kekristenan dengan agama-agama lain. Mengapa? Karena di dalam kekristenan keselamatan adalah sesuatu hal yang pasti. Ya, kita sudah mendapat jaminan kepastian akan keselamatan ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Apa buktinya? Roh Kudus diberikan sebagai materai di dalam hidup kita. Roh Kudus menyertai orang-orang yang percaya supaya kita boleh hidup menurut kehendak Allah dan menyenangkan hati Allah. Ya, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sesuatu hal yang pasti. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus mengasihi kita. Dari surga dia mau datang ke dalam dunia menjadi sama dengan manusia karena dia mengasihi saudara dan saya. Apakah kita mau mengaku, menerima dia, membuka hati kita bagi dia, percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita akan diselamatkan. Tidak ada jalan lain yang diberikan oleh Allah yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya Yesuslah satu-satunya jalan keselamatan dan hidup. Ketika kita mau dengan rendah hati membuka hati kita, percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karena kita tahu Tuhan, saya tidak bisa menyelamatkan diri saya karena kebaikan saya, karena saya bukan orang yang baik. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya karena kesalehan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya karena kepintaran saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya karena kekayaan saya. Saya tidak bisa menyelamatkan diri saya karena jabatan, karena ini dan itu. Firman Tuhan katakan keselamatan adalah anugerah yang Allah berikan. Itu bukan karena jasamu, itu bukan karena perbuatanmu, tapi anugerah Allah. Tapi ketika kita mau menerima anugerah Allah, maka kita akan diselamatkan. Bukan berarti karena ini adalah anugerah dan kemudian tidak ada nilainya, enggak. Nilainya adalah ketika Tuhan mengorbankan nyawanya. Ya, dia memberikan hidupnya bagi saudara dan saya. Dari surga, dia mau merendahkan diri, datang menjadi sama dengan saudara dan saya, menjadi manusia, dia dihina begitu rupa. Ya, ketika kita mau percaya, berbahagialah kita yang mau percaya. Demikian yang saya bisa sampaikan, yang saya ingin tunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang sejati. Yang sudah percaya, biar kita boleh semakin diteguhkan dan dikuatkan iman kepercayaan kita. Yang belum percaya, hari ini kita ambil keputusan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka dia akan menjadi Juru Selamatmu, dia akan menjadi sahabatmu, dia sangat mengerti segala pergumulanmu. Kiranya Tuhan menolong memberkati kita sekalian, biar kita boleh terus mendukung channel Efata ini, supaya channel Efata ini boleh terus berkembang, Injil Tuhan boleh terus diberitakan. Mari kita dukung channel ini, biar nama Tuhan dipermuliakan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua.